Pembahasan 2.1 Tugas, kedudukan dan wewenang lembaga kehumasan. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip pembantuan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Humas pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggaraan pemerintah. Pasal 2. Lembaga kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Pasal 3. 1. Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas A. 1. Memberikan berkaitan dengan informasi kebijakan dan program kebijakan pemerintah daerah. B. Mengelola secara informasi cepat, tepat, akurat, profesional, dan menarik. 2. Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Pasal 4. Pejabat kehumasan lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai juru bicara Menteri Dalam Negeri. Pasal 5. 1. Pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi bertindak sebagai juru bicara gubernur. 2. Pejabat kehumasan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Pasal 6. 1. Pejabat kehumasan lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertindak sebagai juru bicara gubernur. Pasal 7. Pejabat kehumasan secara fungsional dapat berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dalam hal 1. Meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu. 2. Meminta penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan. Pasal 8. Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 serta diikutsertakan rapat pembahasan perumusan berbagai kebijaksanaan strategis lingkungan kerja masing-masing. Pasal 9. Pejabat kehumasan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah. A. Daerah atau kota punya wewenang. A. Mencari, mengelola, dan menganalisis informasi. B. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintah yang bersih dan tanggung jawab. C. Memberikan informasi kebijaksanaan. 2.2 Ruang lingkup kehumasan. Ruang lingkup kehumasan pasal 10-20 meliputi A. Manajemen hubungan masyarakat. B. Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga. C. Manajemen komunikasi krisis. D. Analisa pemberitaan media massa. Pasal 11. 1. Manajemen hubungan masyarakat dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan. Fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik. 2. Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi. Pasal 12. 1. Membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau satuan kerja. 2. Menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pasal 13. 1. Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistematis, akurat, dan akuntabel. 2. Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan A. Membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan. B. Melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi. C. Melaksanakan analisis isi berita. E. Menganalisis isu dan pendapat umum. Pasal 14. 1. Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi. 2. Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing. 3. Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D meliputi A. Penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis. B. Komunikasi dalam situasi krisis. Pasal 15. 1. Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf E diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa.
2. Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf E meliputi A. Inventarisasi jumlah media cetak, elektronik, dan online. B. Analisis isi pemberitaan media massa. Pasal 16. 1. Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf F dilakukan dengan A. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan. 2.4 Mekanisme penyebar luasan informasi di lingkungan pemerintah, daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. 1. Penyebar luasan informasi di lingkungan pemerintah, daerah, provinsi dilakukan oleh gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah provinsi. 2. Penyebar luasan informasi di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dilakukan Bupati atau Wali Kota melalui pejabat kehumasan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. 2.5 Mekanisme penyebar luasan informasi di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. 1. Camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di wilayahnya kepada pejabat BBM kehumasan kabupaten atau kota. 2. Camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya setelah berkoordinasi dengan pejabat kehumasan pemerintah, daerah, kabupaten, atau kota. 2.6 Pembinaan. Pasal 32. 1. Materi dalam negeri melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. 2. Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di wilayahnya.